Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang instrumen pemeriksaan MPN coliform dan colitinja. Ini masih pemeriksaan untuk mikrobiologi ya. Jadi instrumen untuk pemeriksaan mikrobiologi. Ini macam-macam pemeriksaannya. Ya, jadi salah satunya ini pemeriksaan MPN coliform dan colitinja. Apa saja instrumen yang digunakan? Ayo kita lihat bersama. Yang pertama adalah tabung reaksi. Mungkin kalian sudah tahu ya, tabung reaksi ini ada yang ukurannya 10 mili, ada yang juga 5 mili. Ada yang tidak bertutup, ada juga yang punya tutup ulir. Nah, ini bentuk tabung reaksi. Kemudian ini rak tabung. Jadi di mana rak tabung ini gunanya untuk meletakkan tabung-tabung reaksi di sini. Kemudian ini ada bagian kayu yang ini untuk bila kita sudah mencuci rak tabung. Jadi taruhnya di sini. Ya, diterungkupkan di sini. Atau kalau tidak cukup diterungkupkan juga di lubang-lubang ini. Ya, gunanya untuk meletakkan tempat peletakan rak tabung. Kemudian ini tabung Durham. Jadi untuk pemeriksaan MPN coliform itu perlu tabung Durham. Tabung Durham itu adalah tabung yang kecil. Dia berguna untuk mengetahui tumbuh kembangnya bakteri atau tidak. Ya, jadi begini. Jadi dia nanti dimasukkan ke dalam media, untuk tumbuh bakteri yang cair seperti ini, terlungkup seperti ini. Kemudian dia nanti larutan ini, media ini ditutup dengan kapas di sini, kemudian dilipat atau dibungkus dengan kertas, kemudian disterilkan di dalam autoclave. Nah, setelah steril nanti bakteri akan ditumbuhkan di sini, ya. Nanti lebih jelasnya di mikrobiologi. Saya hanya ingin membahas tentang tabung Durham. Kenapa ada tabung Durham? Gunanya untuk apa? Nah, tadi untuk mengetahui ada tidaknya pertumbuhan bakteri pada media cair. Nah, nanti setelah bakteri dimasukkan ke dalam media ini, kemudian diinkubasi di inkubator, maka akan tumbuh gelembung seperti ini. Nah, ini dinyatakan positif bila ada gelembung udara pada tabung Durham. Nah, inilah fungsi tadi tabung Durham untuk mengetahui ada tidaknya tumbuh kembang bakteri di dalam larutan media untuk pertumbuhan bakteri. Nah, ini tabung Durham. Kemudian ini ada ose namanya, ose. Ose ini akan berteman dengan lampu spiritus karena setiap ose akan digunakan, dia harus dipijarkan di atas api, di ujung api ini, ya. Dipijarkan dulu itu untuk membunuh bakteri yang ada di sekitar ose, ya. Jadi supaya sampel K yang diambil oleh ose ini benar-benar murni bakteri dari sampel tersebut, gitu ya. Nah, ini namanya ose. Jadi ose ini adalah batangnya dari kaca. Ini adalah kawat, ya, kawat. Nah, setelah itu ini autoclave. Nah, autoclave ini atau sterilisator basah ini digunakan biasanya untuk mensterilisasi media-media bakteri. Nah, ini media-media bakteri, media-media agar ini setelah dilarutkan dimasukkan ke air, nanti ditutup rapat dengan kapas, kemudian nanti ditutup lagi dengan kertas, lalu diikat dengan tali kasur, lalu baru masukkan ke autoclave ini, ya. Autoclave ini seperti yang sudah kemarin kita bahas, suhunya itu 121 derajat Celcius, menggunakan waktu untuk sterilisasi itu 15 menit, ya, 15 menit. Jadi ini dengan uap panas dan tekanan. Setelah dimasukkan di sini ini dikunci. Nah, lalu baru disetel. Setel suhunya, kemudian setel waktunya, nanti dia mati sendiri listriknya. Setelah 15 menit dia mati sendiri.
Kemudian nanti kita buka katupnya di sini untuk mengeluarkan uapnya dulu. Setelah uapnya habis, baru boleh tutupnya dibuka untuk mengeluarkan media-media ini. Jadi medianya juga harus steril karena kita akan menumbuhkan bakteri yang murni dari sampel air kita. Ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada petri dish atau cawan petri. Nah, ini bila ditutupkan seperti ini, bila dibuka dia seperti ini. Nah, tadi yang agar yang sudah disterilkan, ya, karena dia masih hangat, masih panas, kita tuangkan di sini di cawan petri ini, ya, sekitar 10 sampai 15 mili, ya. Nah, nanti agarnya seperti ini, nanti lalu kita dengan bantuan ose kita menanam, ya. Menanam, menggaris-gariskannya di agar yang sudah beku. Ya, agar steril yang sudah beku. Nah, ini hasilnya nanti setelah dimasukkan ke inkubator, ya. Ini pertumbuhan bakterinya. Oke, saya kira itu saja alat-alat yang untuk dipergunakan untuk pemeriksaan coliform dan colitinja, ya. Tapi urut-urutan dari pemeriksaan itu sendiri ada nanti kalian belajar di mikrobiologi dan penyihatan makanan dan minuman kalau nggak salah. Tapi saya hanya berkewajiban untuk mengenalkan kalian alat-alat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Semoga kalian tetap semangat, kalian tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.